Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Untari, guru dari SMK Negeri 1 Tual, Maluku. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PCK Best Practice dari HAFEK. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kabarnya semua sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, semuanya hadir ya? Hadir. Oke. Bagaimana kemarin liburannya anak-anak? Menyenangkan? Ada yang berlibur? Coba Ibu Guru mau tahu. Kalian kemarin libur kemana saja? Oh, atau berekreasi kemana saja? Oh, pantai. Ada yang lain lagi? Oh, ke rumah neneknya. Ada lagi? Oh, ke puncak. Ya, ada lagi? Oh, hanya di rumah saja. Tidak apa-apa. Oke. Kalau kalian kemarin sempat mungkin berekreasi, mungkin ke pantai. Kemudian, oh ya, tadi siapa yang ke pantai tadi? Oh iya, Dinda. Din, coba kamu ke pantai ceritakan apa yang kemarin kamu ketika kamu pergi ke pantai. Ya, biasanya banyak orang ya. Terus ada lagi? Itu orang banyak. Terus, adakah yang kamu temui di sana? Selain orang? Apa ya? Pantai. Oh ya, di pantai kamu melihat apa saja? Ya, pohon-pohon, betul. Kemudian ada lagi? Banyak orang ya, banyak orang. Bisa ya? Oke, nanti jadi materi kita ya. Kenapa Ibu Guru menanyakan seperti itu? Karena materi hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Nah, kalau kalian belum tahu, jadi perhatikan Ibu Guru baik-baik. Nanti setelah Ibu Guru memberikan penjelasan, Ibu Guru pengen melihat seperti apa sih kalian dalam memahami materi ini. Ya, yang pertama yaitu tentang ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Oh, tidak ada ya. Ya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu apa saja? Bisa kalian menyebutkan makhluk hidup itu? Misalnya makhluk itu berarti ada hewan, ada tumbuhan. Makanya tadi Ibu Guru tanya ke Dinda. Dinda melihat hewan apa saja? Melihat makhluk hidup apa saja di sana? Oh, Dinda melihat manusia, banyak manusia. Dinda juga melihat banyak pohon-pohon. Kemudian hubungan timbal baliknya makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan yang seperti apa? Lingkungannya itu yang pastinya dia akan mendukung bahwa makhluk hidup itu bisa tinggal di situ. Seperti itu. Misalnya Ibu Guru kasih contoh ikan. Ikan mungkin tidak dia hidup di darat, tidak mungkin. Nah, itu yang dinamakan hubungan timbal balik. Pasti ikan akan hidupnya di laut atau di perairan ya. Jadi jelas ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Kemudian komponen penyusun ekosistem. Apa saja komponen penyusun ekosistem? Yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang tahu komponen biotik? Bedakan antara komponen biotik dengan komponen abiotik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Biotik, pernah dengar biotik? Ya, betul, Rafli. Biotik itu adalah makhluk hidup, betul. Lalu kalau biotiknya makhluk hidup, abiotiknya apa? Kebalikannya, karena dia menggunakan A, jadi abiotik itu adalah makhluk tidak hidup atau benda yang tidak hidup, seperti itu ya. Lalu coba rangkai komponen. Ibu Guru mau itu adalah komponen ekosistem komponen biotik dengan komponen abiotik.
Seperti apa sih komponen biotik itu? Coba bisa mengutarakan dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, komponen biotik. Ya, betul. Puji, betul Puji. Komponen biotik itu adalah berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Biotik berarti dia makhluk hidup yang ada di ekosistem. Nah, kalau abiotik otomatis makhluk yang tidak hidup, atau bisa disebut juga secara pengertian secara luasnya segala sesuatu yang tidak secara langsung terkait pada keberadaan makhluk hidup tertentu. Jadi dia ada tetapi tidak terlalu terkait. Jadi dia ada tapi dia ya itu tadi, dia akan berhubungan tapi tidak terlalu terkait, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, komponen biotik komponen yang hidup ya, semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Apa saja sih komponen yang ada di dalam ekosistem itu? Biotik itu termasuk yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai. Ada yang pernah tahu produsen itu apa? Ya, pintar Dinda. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Betul ya? Betul. Contohnya siapa? Betul, tumbuhan hijau. Kenapa tumbuhan hijau disebut sebagai produsen? Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis sendiri. Ada yang selain tumbuhan hijau? Oh, mikroorganisme. Betul ya, ada beberapa mikroorganisme mereka memang mempunyai klorofil sehingga dia bisa untuk ini ya, untuk fotosintesis. Oke, produsen. Yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Pastinya kelompok atau makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia siapa sih? Manusia dan hewan. Manusia dan hewan kan tidak bisa membuat makanan sendiri. Oke. Yang ketiga tadi siapa? Pengurai. Siapa sih pengurai? Nama lain pengurai siapa? Decomposer atau detritivore. Siapa sih pengurai itu? Ada yang pernah lihat? Apa sih pengurai itu? Pengurai adalah organisme yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati. Ya, jadi dia menguraikan makanan. Dia pintar, dia mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Yang kira-kira dia menguraikan? Ya, betul. Cacing tanah. Selain cacing tanah? Ya, kutu kayu atau rel bisa, betul ya. Jadi contoh pengurai itu cacing tanah, dia akan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Oke, tadi ada 3 komponennya. Sekarang kita masuk pada komponen abiotik. Nah, sudah. Komponen abiotik meliputi apa saja? Berarti dia benda mati. Apa saja? Ada air, ada suhu, ada kelembapan, ada cahaya, kemudian ada udara, ada tanah, seperti itu ya. Itu tadi adalah komponennya. Kemudian kita akan membahas berikutnya, kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Ya, tadi kalau disampaikan oleh Windy bahwa dia pernah ke pantai, berarti dia ekosistem apa? Ekosistem air. Berarti kalau ada ekosistem air, otomatis ada ekosistem darat. Paham ya? Ekosistem darat itu berarti dia ekosistem yang berada di daratan. Sedangkan ekosistem air pastinya dia yang berada pada perairan, seperti itu. Kalau ekosistem darat contohnya apa? Ekosistem darat itu gurun bisa, kemudian hutan bisa, apalagi kebun bisa, banyak ya. Ada hutan hujan tropis, ada ekosistem tundra, ekosistem taiga, banyak. Dia intinya adalah darat. Lalu kalau ekosistem air, ada laut, betul, ada pantai, betul, sungai, betul, ada lagi. Ya, kalau ekosistem air itu dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar, kemudian ekosistem air laut, seperti itu ya. Setelah ekosistem,
Ada ekosistem alami, ada juga ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami berarti dia terbentuk sendiri oleh alam, sedangkan ekosistem buatan adalah dibuat oleh manusia. Kalau ekosistem alami contohnya apa, anak-anak? Betul, laut. Ya. Sungai. Tidak, sungai betul. Waduk. Tidak ya, kalau waduk termasuk apa? Kalau waduk itu termasuk ekosistem buatan. Kalau yang buatan coba bedakan, buatan berarti manusia membuatnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Apa ya? Ekosistem buatan. Ada taman safari, marga satwa, danau, kemudian waduk, banyak ya yang dibuat. Kemudian interaksi ini ya, interaksi antara komponen ekosistem. Ada interaksi komponen biotik dengan abiotik, biotik dengan biotik, maupun abiotik dengan abiotik. Misalnya kalau biotik dengan abiotik itu adalah contohnya komponen abiotik dalam ekosistem. Misalnya setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungan, dari tanah, tapi tumbuhan juga melepaskan air ke lingkungan berupa uap air. Jadi komponen biotiknya tumbuhan, komponen abiotiknya air dan tanah, seperti itu ya. Kalau komponen biotik dengan biotik itu ada beberapa. Ada yang dia suatu interaksi ya, ada interaksi yang namanya interaksi predasi, yaitu interaksi antara pemangsa dengan yang dimangsa. Kemudian kompetisi, interaksi antara dua individu yang saling bersaing. Oke. Kemudian ada lagi interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik, jadi sesama mati. Contohnya seperti apa sih? Misalnya intensitas cahaya yang mengenai suatu perairan laut, kemudian perairan lautnya ini meningkat laju penguapannya, kemudian akan menimbulkan awan di atas. Ketika awan yang tertutup oleh cahaya, maka dia akan menjadi hujan, seperti itu ya. Itu komponen abiotik ketemu dengan komponen abiotik. Kemudian berikutnya adalah aliran energi pada ekosistem itu ada dua aliran energi, yaitu yang pertama rantai makanan, yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Ya, peristiwa makan dan dimakan pada serangkaian organisme. Dan kalau jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oke, setelah Ibu menjelaskan semuanya, Ibu guru mau membagi kelompok. Silakan berkelompok, membentuk kelompok. Kemudian Ibu guru mau silahkan kalian mengeksplor kalian ekosistem. Ibu guru mau kalian menyebutkan ekosistem. Pilih sudah. Jadi nama kelompok kalian sesuai dengan nama kelompok ekosistem kalian selain ekosistem sawah. Setelah kalian menemukan ekosistem apa yang akan kalian bahas, tentukan siapa komponennya, kemudian bagaimana interaksinya, kemudian buatlah aliran energinya. Oke, Ibu guru kasih waktu 45 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Ibu guru mau silakan maju kelompok apa ya yang oke, kelompok laut. Oke, silakan maju ya. Kelompok laut, apa saja yang sudah kalian dapat dari diskusi kalian? Kelompok laut. Ya, jadi ada Oke, terima kasih untuk kelompok laut sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, untuk mengambil kesimpulannya sudah jelas ya bahwa suatu ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Kemudian di dalamnya ada suatu komponen-komponen biotik dan abiotik. Kemudian akan terjadi suatu interaksi, kemudian akan membentuk suatu aliran energi seperti itu. Ya, oke, saya rasa mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, Ibu guru rasa cukup untuk materi hari ini. Kita lanjut untuk materi berikutnya minggu depan. Selalu belajar, selalu semangat, jangan pantang menyerah, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.